Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai lulusan terbaik ya di SMA maupun di kampus. Dan nanti tuh ujung-ujungnya tuh kerja nggak sih? Atau memang cuma jadi RT aja? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Jadi di sini aku mau share ya pengalaman aku waktu aku masih sekolah nih ya. Jadi aku tuh memang waktu SD merupakan salah satu murid yang benar-benar nggak bisa apa-apa. Jadi aku masuk SD tuh dulu di usia aku 4 tahun setengah ya teman-teman. Di situ aku memang sebenarnya sih masih nggak boleh sekolah ya. Cuman akunya aja ngotot gitu pengen sekolah gitu, karena memang teman-teman sebaya aku yang di rumah itu dulu aku temenannya sama yang usianya udah 7 tahun, 6 tahun gitu kan. Sedangkan aku tuh masih 4 tahun setengah yang paling kecil gitu kan, paling bontot gitu kan dari teman-teman aku. Jadi aku mulai bete tuh ketika teman-teman aku sekolah gitu kan, terus aku di rumah aja, aku sendirian, gak ada temennya, bete dong. Sedangkan waktu itu pada saat usia aku 4 tahun setengah gitu kan, menjelang 5 tahun itu mama aku tuh lahiran gitu kan, lahirin adik aku gitu. Nah terus gimana waktu itu ya, namanya anak kecil, aku ngotot kan pengen sekolah. Akhirnya ya udah disekolahin, ketemu kepala sekolahnya, minta izin gitu kan waktu itu boleh apa enggak, karena anaknya memang pengen sekolah. Akhirnya aku disekolahin. Dan pada saat sekolah aku selama 2 tahun ya, kelas 1, kelas 2 aku benar-benar gak bisa baca. Waktu itu gak bisa baca, kerjaan aku cuma main, namanya anak kecil ya. Jadi ya udah berjalan aja kayak gitu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian gitu ya, di kelas 4, kelas 5 gitu ya, itu aku mulai mengalami perkembangan yang signifikan ya menurut aku. Jadi aku waktu itu memang sempat juara kelas juga, walaupun belum juara 1 gitu. Di SMP juga prestasinya lumayan, tapi belum benar-benar yang dapat juara 1 juga. Dan di SMA ini aku benar-benar rajin waktu itu ya, sampai akhirnya pada akhir kelulusan gitu kan aku dinobatkan jadi lulusan terbaik gitu ya di SMA waktu kelas 3 ya. Jadi aku aku dinobatkan sebagai ratu ya, kan ada raja dan ratu ya pas perpisahan gitu. Dan di situ aku ngerasa jadi orang yang beruntung ya, karena bisa dapetin gelar tersebut gitu. Lalu kemudian menjelang kuliah ya di S1 pun ya aku tergolong orang yang rajin ya gitu. Kuliah terus ya ikut organisasi, cari-cari beasiswa gitu kan, sampai akhirnya pada saat aku lulus gitu kan, itu pun dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik gitu. Nah lanjut lagi setelah itu, setelah aku lulus gitu kan, setelah aku lulus wisuda dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik, bakalan cepet gak sih dapat kerja? Nah, ternyata enggak juga ya teman-teman ya. Jadi untuk pekerjaan sendiri itu tuh nggak menjamin dengan IPK yang tinggi gitu kan. IPK kita tinggi tuh ya nggak ada jaminan dapat kerjaan yang bagus juga gitu ya. Waktu itu aku sempat cari-cari kerja, dan yang namanya punya IPK tinggi gitu kan, kadang kita tuh idealis ya teman-teman, pengen kerja di sini gitu kan. Padahal memang kembali lagi ya ke takdir ya teman-teman, kalau kita udah berusaha tapi memang bukan jalannya itu kerjaan kita gitu kan, pasti ya nggak bakalan dapet gitu kan. Akhirnya aku kerja gitu kan, sampai akhirnya aku dapetin kerjaan, dan aku kerja selama sekitar 2 tahunan. Lalu kemudian aku lanjutin lagi ya kuliah magister aku ya. Waktu itu tuh aku sempat kuliah di PB ya. Jadi aku ngerasa ini salah satu yang beruntung gitu ya, salah satu orang yang beruntung karena aku bisa ngerasain sekolah gitu kan di negeri gitu ya. Karena waktu aku S1 aku kuliahnya di kampus swasta gitu ya. Pas S2 ini aku bisa di negeri gitu loh, dan aku merasa wow beruntung banget ya gue gitu. Tapi di situ aku minder ya teman-teman ya, sebenarnya aku minder karena yang pertama aku lulusan dari swasta gitu ya, dan ya nggak bisa apa-apa gitu loh. Aku
aku waktu itu sempat minder sama teman-teman aku yang memang lulusannya itu lulusan benefit gitu ya, lulusan di kampus-kampus terbaik waktu itu sekelasnya. Dan waktu itu ya ngerasa minder aja gitu kan, dari belajar, dari cara berbicara, mereka tuh lebih smart menurut aku ya, lebih smart gitu, dari cara daya tangkap mereka terhadap sesuatu gitu ya, mereka smart banget. Dan ketika aku belajar gitu ya, ketika aku belajar di S2 itu kan gak cuman ngomongin di Indonesia aja, tapi juga secara internasional seperti apa gitu. Mereka tuh jangkauan pemikirannya tuh lebih luas gitu ya. Dan di situ aku mulai terbiasa ya, di situ aku mulai terbiasa dengan oh aku punya teman-teman yang seperti ini. Aku di situ mulai membiasakan diri ya, mulai membiasakan diri untuk ya seperti ini gitu. Aku harus belajar juga gitu loh, kayak mereka gitu. Gak cuman belajar di sini aja, tapi secara internasional tuh seperti apa. Jadi ketika orang ngomong ya jadi nyambung gitu loh. Dan pada akhirnya perjuangan aku juga nggak sia-sia. Ternyata aku dinobatkan lagi sebagai mahasiswa terbaik gitu ya di magister gitu ya, di magister IPB. Dan itu aku memang benar-benar gak pernah nyangka gitu, karena aku merasa ya aku tuh nggak ada apa-apanya gitu, udah nggak bisa apa-apa gitu. Bahkan untuk speak up pun aku tuh masih kurang gitu ya, aku merasa kayak gitu. Dan aku juga nggak nyangka tiba-tiba aku diundang gitu kan untuk wisuda secara langsung, karena pas aku lulus itu udah pandemi ya, jadi wisudanya secara online. Dan ketika wisuda online tuh aku merasa sedih sih sebenarnya ya waktu itu, kok wisudanya online gitu loh, padahal aku pengen wisuda secara langsung. Dan tiba-tiba aku dapet email dan juga WhatsApp gitu ya, bahwa aku diundang untuk datang secara langsung gitu ya, karena aku merupakan salah satu mahasiswa terbaik, jadi aku diundang secara langsung menghadiri wisuda. Dan itu aku benar-benar seneng banget dan merasa beruntung gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman, singkatnya setelah wisuda itu aku mau ngapain gitu ya. Jadi waktu wisuda itu aku memang udah punya anak ya, udah punya anak satu. Anak aku masih 12 bulan usianya gitu kan. Dan di situ tuh akan dilema lagi teman-teman ya. Kalau waktu S1 aku dilemanya ya mau cari kerjaan apa gitu ya, bingung gitu kan, karena belum ada pengalaman juga. Nah kalau ini sekarang gitu kan, ketika aku S2 gitu kan, udah lulus terus mau kerja, galaunya adalah ninggalin anak ya sih teman-teman. Karena kita sebagai perempuan ya kodratnya punya kewajiban untuk mengasihi anak juga kan ya, selama 2 tahun gitu. Ditambah lagi aku baru tahu kalau aku tuh waktu itu hamil gitu kan, sehingga ya pada akhirnya aku harus tunda dulu tuh aku mau ngapain gitu kan. Kalaupun misalnya aku mau kerja, apakah aku sanggup cari kerjaan yang memang dalam kondisi aku lagi hamil dan juga punya anak satu yang masih bayi gitu kan. Pada akhirnya aku mutusin ya jadi ibu rumah tangga, dan juga mutusin untuk berani berbisnis ya teman-teman, seperti itu. Dan di situ juga bakalan ada pro dan kontra ya teman-teman, karena pastinya udah kuliah tinggi-tinggi gitu kan, terus jadi RT aja gitu kan, pasti di luar sana tuh akan banyak sentimen-sentimen negatif gitu ya. Dan itu nggak cuman terhadap aku aja, ternyata ketika aku berteman sama teman aku yang memang punya pendidikan yang sama, mereka pun ternyata seperti itu teman-teman ya, mereka pun merasakan kegalauan gitu, kegalauan yang memang iya ya gue jadi nggak merasa punya apa-apa gitu loh, padahal pendidikannya tinggi, tapi ketika bertemu sama masyarakat gitu ya, ketika ditanya kayak nggak ada apa-apanya, dan malah jadinya akhirnya dibully. Oh ini pendidikannya tinggi ya, bahkan lulusan terbaik gitu kan, terus kok cuman jadi ibu rumah tangga aja kayak gitu. Padahal mereka tuh nggak tahu masalah kita sebenarnya tuh apa, dan juga planning kita tuh ke depannya apa, dan fokus kita tuh juga apa gitu. Mereka cuma tahu luarnya aja gitu kan. Dan untuk perjalanan kitanya sendiri, peralihan kitanya sendiri gitu kan, mau seperti apa, berkembangnya mau seperti apa, itu kita sendiri yang tahu. Nah terus gimana nih cara ngadepinnya kalau memang teman-teman punya masalah seperti itu? Cara yang aku lakuin biar aku bisa tetap move on adalah yang pertama dengan cara
positive thinking ya teman-teman. Jadi kita memang harus bangun positive thinking gitu kan. Kita harus bangun pemikiran-pemikiran yang positif. Yang pertama, kita punya kewajiban gitu ya, sebagai perempuan punya kewajiban untuk mengasihi anak kita gitu kan selama 2 tahun gitu kan. Bayangkan kalau misalnya bisa aja sih dikasih ASIP gitu kan, tapi apakah kuat gitu kan. Yang kedua, itu kondisi aku tuh sambil hamil juga gitu ya, mau gak mau jadi ya ditunda gitu ya, untuk kalau mau kerja ditunda gitu kan, mau gak mau. Tapi itu semua juga ada kelebihannya nih teman-teman ya. Salah satu kelebihannya teman-teman bisa merasakan perkembangan anak gitu ya. Teman-teman bisa lihat gitu kan, anak tuh berkembangnya seperti apa. Tiba-tiba dia dari bayi nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis aja, tiba-tiba bisa tengkurap, tiba-tiba bisa duduk gitu kan, tiba-tiba bisa lari sekarang gitu. Dan itu tuh menurut aku salah satu anugerah yang mungkin nggak bisa dirasain sama para ibu-ibu di luar sana yang mereka tuh kerja gitu ya. Mereka udah 1,5 bulan lalu ninggalin anaknya gitu kan untuk kerja, dan mereka nggak tahu perkembangan anak mereka tuh seperti apa. Padahal itu adalah masa emas ya, masa-masa emas anak, dimana anak tuh berkembang sangat cepat. Yang kedua nih teman-teman, positifnya lagi, teman-teman tuh bisa muter otak nih ya ketika teman-teman di rumah habis wisuda gitu kan, udah lulus S2-nya, lalu teman-teman di rumah aja gitu kan ngurus anak, dan teman-teman tuh bakalan nantinya tuh pasti muter otak gitu mau ngapain gitu. Selain teman-teman kerja gitu ya, kalau misalnya teman-teman belum bisa kerja seperti aku tuh coba memberanikan diri untuk bisnis gitu ya. Jadi ketika aku nggak bisa bisnis sama sekali, aku jadi tahu proses bisnis itu seperti apa gitu ya. Atau teman-teman punya kegiatan lain, misalnya teman-teman ketika bisnis baju, teman-teman belajar jahit, jadi teman-teman punya skill lain gitu ya selain itu. Yang selanjutnya nih ya teman-teman tuh kalau misalnya udah mengalami fase itu, teman-teman akan lebih kreatif nantinya gitu. Ketika teman-teman di rumah aja, misalnya seperti aku gitu ya, lalu kemudian memutuskan untuk berbisnis, bisnis apapun, itu kan akan membuat teman-teman jadi kreatif. Entah bisnis baju sambil bikin konten seperti ini gitu ya. Dan teman-teman ketika nanti anaknya sudah besar dan teman-teman mau kerja gitu kan, pas mau masuk kerja, teman-teman tuh bakal mulai terasah nih ya skillnya ya, dan teman-teman bakalan tahu skill teman-teman tuh ada di mana gitu. Nah itu dia teman-teman ya perjalanan aku dan juga beberapa tips dari aku. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.